Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, kuat, dan semangat. Hikmat pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty. Biarkanlah program ini bukan hanya sekedar kebiasaan ataupun rutinitas kita setiap hari, tapi biarkanlah menjadi sebuah kerinduan hati kita untuk tetap taat dan setia, duduk diam, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa dan Roh Kudus. Engkau sudah bangunkan kami pada hari ini dengan kesegaran, kekuatan, dan kesehatan baru. Sering kami tidak memahami jalan-Mu ya Tuhan, tapi satu hal kami percaya, bahwa Engkau menuntun dan membimbing kami, mengajar dan mendidik kami, menasehati kami melalui firman-firman yang kami dengar setiap hari. Terima kasih ya Bapa, biarkanlah Engkau yang berbicara, baik melalui jalan yang sempit ataupun berbatu, naik ataupun turun. Engkau yang selalu menggandeng kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan kita hari ini berjudul Menyusuri Pintu yang Sempit. Terambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Namun saya akan membaca ayat 24 dan 25 saja. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang jurnalis asal Amerika bernama Dorothy Day pernah berkata, "Kita orang Kristen diminta menghidupi jalan hidup yang tidak masuk akal untuk dihidupi hanya bila Kristus benar-benar ada." Dengan kata lain, Dorothy Day ingin berkata bahwa kita sebagai orang Kristen diminta untuk berjalan memasuki pintu yang sesat, di mana dalam perjalanan yang dilewati itu dipenuhi dengan bahaya seperti batu kerikil dan duri yang tajam, namun akan berakhir dengan indah. Bukankah sama halnya dengan jalan hidup mengikut Kristus, bukan? Jalan hidup yang tidak mudah sebab membutuhkan keteguhan komitmen untuk sangkal diri, pikul salib, dan setia menjadi muridnya. Kita juga diperhadapkan dengan penderitaan dan kesusahan oleh sebab namanya. Namun, semuanya itu memiliki akhir yang indah, yaitu hidup kekal bersama dengan Yesus. Melewati perjalanan penuh bahaya menuju pintu yang sesak itu tidaklah mudah. Tidak semua orang dapat bertahan melewatinya hingga sampai ke tujuan. Oleh sebab itu, dalam ayat 24 di dalam bagian firman Tuhan hari ini, kata yang sangat penting yaitu berjuanglah. Kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk berjuang atau berusaha dengan keras untuk hidup sangkal diri dan pikul salib sebagai bagian dari menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Menghidupi keselamatan yang terjadi di dalam diri kita haruslah terus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bersungguh-sungguh mengambil keputusan untuk berjuang melewati pergumulan rohani, maka semua akan berakhir dengan penyesalan belaka. Kedatangan Kristus kedua kalinya adalah hal yang sungguh akan terjadi. Tidak seorang pun tahu dengan pasti kapan, saat, dan waktunya tiba. Ketika ia datang untuk kedua kalinya, ia akan meminta pertanggungjawaban atas hidup yang sudah ia anugerahkan. Apabila kita gagal dalam perjuangan iman, maka tidak ada kesempatan kedua.
Oleh sebab itu, persiapkanlah diri kita menanti kedatangannya. Mari kita hidup di dalam komitmen untuk berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniakan kepada kami tekad yang kuat untuk hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Sekalipun jalan yang ada di depan kami bukanlah jalan yang mudah untuk dilewati. Ada duka, ada air mata, ada penderitaan, kesulitan, dan tantangan hidup. Kami tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kami memohon kasih karunia-Mu ya Allah, melingkupi setiap kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan kepadamu hingga sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami pun didapati sebagai pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya menguatkan dan mengokohkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan segala aktivitas kami hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami semua. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.